mudah-mudahan kalian selalu dikasih kesehatan ya, supaya setiap harinya bisa belajar dengan baik. Karena kalau misalkan udah sakit kan nanti ketinggalan pelajaran gitu ya. Nah, jadi untuk pada saat cuaca yang gak jelas kayak sekarang gitu ya, jangan lupa kalau sebelum ke sekolah itu harus sarapan dulu gitu ya. Terus kan kalau pulang sekolah suka hujan, jangan lupa laki-laki bawa jaket. Kalau perempuan bawa payung, kan kalau laki-laki suka malu ya kalau payung gitu ya. Nah, oke. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita harus berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Terus apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat terus sama kalian ya. Silakan Moreno KM dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Moreno. Oke, sekarang kita absen dulu ya supaya kita tahu siapa yang tidak masuk hari ini. Sekarang tahu berapa? 3 ya. Oke. Abdillah hadir, Bu. Oke. Abian, Adla, Zaskia, Dwi Ananda. Oke. Jadi hari ini ada yang tahu akan belajar materi apa? Kelihatan ya dari sini. Oke, hari ini kita akan belajar deret geometri. Nah, tapi untuk tahu apa sih deret geometri, tapi ada beberapa hal nih yang harus kalian ketahui dulu. Yang pertama, ini yang pertama. Tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya di sini akan berbeda dari pembelajaran sebelumnya. Mungkin kalau pembelajaran sebelumnya kan saya ngasih materi-materi terus gitu ya. Nah, tapi untuk kali ini kita belajarnya pakai model problem based learning. Nah, untuk pengetahuan, ini yang paling penting. Nah, pengetahuan di sini ada dua, ada pretest sama post test. Nah, kenapa Bu harus ada pretest sama post test? Nah, di sini saya bertujuan untuk mengetahui gimana sih konsentrasi belajar siswa. Nah, selanjutnya, kuis. Silakan keluarkan HP-nya dulu. Ada punya kuota kan? Oke, sip, aman berarti. Oke, sekarang buka kahoot.it-nya di sini. Terus siap-siap juga kertas untuk coret-coretannya ya, karena kan harus motret-motret. Nanti soalnya ada 3 soal tentang deret geometri. Kita mulai aja ya. Udah siap? Oke. Kita mulai. Kerja sendiri-sendiri ya. Gak apa-apa, masih pretest ya. Masih pretest. Nanti kan prosesnya akan sama soalnya seperti ini. Jadi pengetahuannya jangan hilang. Sekarang soal terakhir. Oke, jadi apa sih itu deret geometri? Deret geometri apa? Jadi deret geometri itu adalah jumlah dari barisan geometri. Oke, betul. Kira-kira berikan contoh apa sih penerapan jumlah dari barisan deret geometri dalam kehidupan sehari, kira-kira apa? Nah, tadi ya betul ya, perkembangan biakan bakteri. Jadi kalau misalkan di geometri itu perkembangannya harus konstan, tapi perkembangannya itu harus berkali-kali lipat, jadi dikali gitu ya. Nah, tapi kalau di geometri sendiri itu nggak ada pembagian. Jadi kalau misalkan perkembangannya menurun 2 kali, berarti bukan dibagi 2, tapi artinya dikali. Nah, jadi untuk hari ini kita akan menerapkan rumus SN ini ke dalam bentuk kontekstual gitu ya, atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ini. Di sini ada suatu gambar. Ada satu orang tuh, dia tuh bawa virus gitu. Ceritanya jadi gambar di samping itu merupakan ilustrasi dari seorang yang membawa dan dapat menularkan virus COVID-19. Kira-kira dari situ apa aja yang diketahui? A sama dengan 2500. Oke, terus apa lagi? R. Jangan dulu R, jangan dulu
U2. Nah, U1, U2, U3. Oke, U1-nya tadi berapa? Oke, U2-nya? U3-nya? Oke, dari cerita tersebut saya mau tanya, kira-kira itu masalah deret atau barisan geometri bukan? Ya. Ya, kenapa? Nah, nambahnya konsisten. Nah, terus pertambahannya dari satu bulan ke bulan lain itu tadi gimana? Dikali berapa? Dikali berapa? Dikali 3 ya? Oke, betul. Nah, jadi karena dia konsisten, terus misalkan dari bulan ke bulan lain itu selalu dikali 3, nah makanya di situ dia betul termasuk deret geometri. Nah, tapi gimana ya caranya untuk menghitung jumlah semua orang yang sudah terpapar selama 6 bulan pertama? Nah, itu gimana cara hitungnya? Nah, untuk tahu cara berhitungnya, silahkan duduk berkelompok dulu. Oke, silahkan duduk berkelompok. Kita lakukan pengerjaan LKPD secara berkelompok. Silahkan duduk berkelompok dulu. Silahkan. Jadi di sini kalian mengerjakan LKPD bersama kelompoknya. Nanti untuk pengerjaan LKPD-nya sendiri ini waktunya 30 menit ya. Silakan. Ini kayaknya duduknya agak ke belakang ya. Makasih Bu. Sama-sama. Alamat. Silakan saling kerjasama ya. Jadi jangan satu bisa, cuma seorang aja bisa. Jadi harus saling mengajari. Jadi tidak satu bisa, harus semua bisa. Terus kalau misalkan nanti ada yang kurang dimengerti, boleh langsung tanya ibu ya. Gak usah malu-malu. Sama bisa lihat bahan aja yang sudah ibu kasih. Paket es gambarnya ini. Nah, 7.500. Berdua. 7.500. Nih, pada bulan keempat, berarti kalau pada bulan keempat, U4 atau S4? U4. Kalau berarti kalau ini jika pada bulan mencapai berarti S U. Nah, setiap bulannya meningkat segini kan? Jika pada bulan Agustus Oke, karena waktunya sudah habis, silakan yang nomor 1 ke depan. Tepuk tangan dulu. Mau hitam atau biru? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatimah Zuhaira. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah yang pertama. Pertama-tama saya akan membacakan dulu masalah pertama. Gambar di atas merupakan ilustrasi dari seseorang yang membawa dan dapat menularkan virus COVID-19 kepada orang di sekitarnya.
geometri dengan 2. Dan hasil akhir dari S6 itu yaitu 910. Oke. Lagi beberapa. Terima kasih ya, Aisyah. Oke, di sini apakah sama? Sama? Ya, oke. Jadi hasil dari jumlah 6 bulan pertama yaitu 910.000 yang terpaparnya. Cara diketahuinya dulu. Nah, di sini tuh diketahuinya ada dua, yaitu U1 atau bulan pertama terjual 150 batik. Hasilnya 492.000. Jadi jumlah batik yang dibuat oleh Bu Siti selama 8 bulan pertama itu sebanyak 462.000. Oke, sip. Terima kasih betul dilihat. Jadi untuk di sini Ada masalah cerita yaitu pada bulan Maret tahun 2015 seorang pengrajin tas kulit dari Garut mampu menjual 180 tas kulit. Tas yang dibuat pengrajin tersebut banyak diminati sehingga penjualan setiap bulannya meningkat. Luas dengan akar 5. Lalu nanti jadi hasilnya di bulan sama. Terima kasih Moreno. Jadi berarti alhamdulillah ya LKPN yang sudah kalian kerjakan itu semuanya sudah betul. Nah, boleh dikumpulkan sekarang. Terima kasih banyak. Gak apa-apa nanti ibu ini. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya setelah presentasi, kesimpulan dulu. Nah, jadi kesimpulannya di sini tadi deret geometri itu dibagi menjadi 2 bagian ya. Ada yang R-nya lebih dari 1 sama yang R-nya kurang dari 1. Jadi kalian harus bisa membedakan kapan pakai rumus yang 1, kapan pakai rumus yang kedua. Oke, jadi tadi deret geometri itu apa? Sekali lagi, jumlah dari barisan geometri. Oke, tuh. Nah, terus kita lakukan refleksi dulu. Nah, ini mau tanya, kira-kira gimana kesan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Mudah dipahami? Mudah. Terus gimana PPP? Oke. Membuat kalian lebih ngerti gak sih? Oke. Selanjutnya ngapain ya? Ya, tapi yang tadi, soalnya yang tadi. Jadi kalau sekarang mah, kalau yang tadi salah bisa diperbaiki, kalau yang sudah betul cepet-cepetan, ya. Apa ya? Ya, 2 orang lagi. Oke. Yang pertama. Sekarang selanjutnya ngapain lagi ya kira-kira? Tapi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian kedepannya. Terutama kalian bisa selalu ingat gitu ya apa yang sudah kita pelajari. Pipi doa dulu. setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.